Kekalahan besar Manchester United akan mempercepat rencana besar senilai 2 miliar pound sterling untuk Sir Jim. Berfokus pada fakta bahwa klub telah membukukan kerugian untuk tahun kelima berturut-turut, dengan angka 2023-2024 menunjukkan kerugian bersih sebesar 113,2 juta pound sterling. Dengan latar belakang klub yang berhasil menghasilkan pendapatan rekor terbesar 661,8 juta pound sterling, fakta bahwa kerugian besar tersebut masih terjadi. Meskipun dengan beberapa konteks seputar biaya peninjauan strategis yang terlibat dalam pembelian saham minoritas Sir Jim pada pergantian tahun, serta langkah-langkah pemangkasan biaya di seluruh bisnis, memberikan beberapa tanda yang mengkhawatirkan, tidak hanya untuk United tetapi juga untuk klub-klub Liga Premier secara keseluruhan. Bahwa ada lebih banyak cara untuk memaksimalkan potensi pendapatan, selain dari ketergantungan pada pendapatan siaran yang meningkat setiap siklus, yang kini tidak lagi menjadi hal yang lumrah karena para penyiar mulai merasakan tekanan. Sir Jim yang memiliki 27,7% saham klub, tetapi pembelian saham minoritasnya dari keluarga Glazer yang mengendalikan memberinya kendali atas sepak bola dan operasi strategis, menjadikan Old Trafford sebagai inti rencananya untuk kesuksesan klub di masa depan. Apakah itu meninggalkan stadion sepenuhnya dan membangun stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk di tanah yang berdekatan, yang dipahami sebagai pilihan yang lebih baik, atau menghabiskan uang untuk merombak stadion saat ini? Biayanya akan mencapai miliaran. Dengan pembangunan baru, kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 2 miliar pound sterling, mengingat biaya modal saat ini. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, laporan itu menunjukkan mengapa hal itu diperlukan, dan mengapa keberhasilan jangka panjang klub dapat sangat dibantu oleh kemampuan memanfaatkan stadion sebagai aset dengan lebih baik, sehingga mengurangi ketergantungan klub terhadap pendapatan siaran di tahun-tahun mendatang. Meskipun mengalami kesulitan di lapangan dan fakta bahwa klub belum memenangkan gelar Liga Premier dalam 11 tahun, selama era pasca Sir Alex Ferguson, permintaan tetap dalam fase pertumbuhan. Tentu saja, kesuksesan di sepak bola dibutuhkan untuk mempertahankannya. Tetapi United telah lebih tangguh daripada yang mungkin diprediksi beberapa orang dalam menghadapi kurangnya ketahanan tersebut selama dekade terakhir. Bahkan dengan stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk, begitu besarnya daftar tunggu untuk tiket musiman dan permintaan untuk tiket penjualan umum, sehingga tiket stadion bisa terjual habis minggu demi minggu. Dan dengan pertumbuhan industri perhotelan, artinya semakin banyak yang dapat ditawarkan klub dalam suasana baru, khusus, dan berkelas dunia. Semakin banyak uang yang mengalir ke klub sepak bola tersebut sepanjang tahun, tidak hanya pada hari pertandingan. Ronaldo telah melontarkan kritik terhadap Manchester United dan Erik ten Hag minggu ini. Legenda Manchester United itu mengklaim hal itu terjadi karena kecintaannya terhadap klub tersebut, meskipun hal itu juga dapat dianggap sebagai upayanya untuk mengalahkan Erik ten Hag. Periode kedua Ronaldo di Manchester United berakhir dengan tragis. Kontraknya diputus setelah wawancara dengan Piers Morgan dan perselisihannya dengan ten Hag. Sekarang, minggu ini dia telah berbicara dengan Rio Ferdinand dan topik yang sama muncul. Dan sekali lagi Ronaldo mengambil sikap yang kuat, mengklaim Ten Hag perlu meningkatkan ambisinya agar bisa sukses di United. Meskipun Ten Hag melakukan banyak hal yang selama ini dituduhkan tidak dilakukannya di sini. Ronaldo juga menyarankan bahwa Ruud van Nistelrooy bisa menjadi orang yang tepat untuk membantu Ten Hag jika dia mendengarkannya. Nah, sekarang Ten Hag telah menanggapinya. Pada Kamis, Ten Hag menggelar konferensi pers menjelang perjalanan ke Southampton pada hari Sabtu dengan waktu kick-off pukul 12:30 siang. Di sini dia ditanya tentang situasi dan komentar Ronaldo yang mana dia memberikan jawaban yang jelas. Dia mengatakan bahwa Manchester United tidak dapat memenangkan Liga Premier. Dia mengatakan ini jika Anda membaca artikelnya dengan saksama. Dia jauh di Saudi, jauh dari Manchester. Setiap orang boleh berpendapat, tidak apa-apa, ujarnya. Senada dengan itu, Ten Hag kemudian mengomentari kebisingan yang ditimbulkan oleh situasi semacam ini dan apakah hal itu dapat memengaruhi tim.
Itu tidak memengaruhi saya. Saya tahu dalam prosesnya di mana kami berada. Dan apa yang harus kami lakukan, kemana kami akan pergi. Meski tidak sependapat dengan Ronaldo, Ten Hag mengakui bahwa ia dan timnya perlu berbuat lebih banyak. Sementara itu, Setan Merah akan bertandang ke kandang lawan pada hari Sabtu untuk pertandingan Liga Premier pertama mereka sejak dimulainya jeda internasional bulan September. Manchester United hanya berhasil meraih 1 kemenangan dalam 3 pertandingan pembukaan Liga Premier musim ini di bawah manajer Erik ten Hag. Berbicara pada konferensi pers sebelum pertandingan pada hari Kamis, Erik ten Hag memberikan informasi terbaru tentang bintang Manchester United Rasmus Højlund dan Luke Shaw. Højlund absen karena masalah hamstring setelah mengalami cedera dalam kekalahan pramusim melawan Arsenal di Stadion Sophie di Los Angeles. Striker Denmark berusia 21 tahun itu membuka skor untuk United dalam kekalahan 2-1 dari The Gunners pada bulan Juli sebelum ia dipaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama. Højlund diperkirakan akan absen selama 6 minggu dan kemungkinan akan kembali setelah jeda internasional, tetapi penyerang Denmark itu akan absen dalam pertandingan Southampton. Manchester United telah menjadikan pemain sayap Crystal Palace, Eze, sebagai target potensial untuk musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace menyadari betul bahwa Eze saat ini diincar MU. Tidak hanya MU, ada beberapa klub top Eropa yang berminat pada pemain timnas Inggris tersebut. Pemain 26 tahun itu telah membuka rekening golnya musim lalu dengan gol jarak jauh yang menakjubkan saat melawan Chelsea. Eze memiliki klausul pelepasan sebesar 68 juta pound sterling atau 1,3 triliun yang mulai berlaku pada akhir musim. Angka ini tergolong cukup mahal dan Palace yakin MU bakal pikir 2 kali sebelum mencoba merekrut sang winger. Sementara itu, Erik ten Hag, pelatih Manchester United, menghadapi tekanan yang semakin besar menjelang pertandingan melawan Southampton di laga lanjutan Premier League Inggris di akhir pekan. Mantan striker United Louis Saha telah memperingatkan bahwa posisi ten Hag akan berada dalam bahaya jika skuad asuhannya kembali mengalami kekalahan dari Southampton. Menurut Saha, jika Manchester United menelan kekalahan ketiga berturut-turut, terutama dengan performa yang buruk seperti saat melawan Liverpool, maka situasi ten Hag akan sulit untuk dipertahankan. Selain masalah di lapangan, Manchester United juga terus dikaitkan dengan rumor transfer. Meskipun bursa transfer musim panas telah ditutup. Salah satu nama yang terus dihubungkan dengan United adalah gelandang asal Prancis, Adrien Rabiot. Ibu, sekaligus agen dari Adrien Rabiot, Veroniki, baru-baru ini memberikan isyarat positif terkait potensi transfer anaknya ke Manchester United. Dia menyatakan bahwa hubungan dengan kubu Erik ten Hag tetap baik dan kesepakatan bisa saja terwujud di masa mendatang. Rabiot yang kini berstatus sebagai agen bebas setelah kontraknya bersama Juventus berakhir kembali menjadi incaran ten Hag. Dengan kebutuhan Manchester United untuk memperkuat lini tengah, terutama setelah performa tim yang kurang stabil di awal musim, pembicaraan mengenai Rabiot bisa menjadi kenyataan pada bursa transfer Januari mendatang. Bagi ten Hag, laga melawan Southampton menjadi ujian besar. Tekanan tidak hanya datang dari hasil pertandingan, tetapi juga dari manajemen yang memerlukan solusi cepat untuk menyelamatkan musim mereka.